Oke, good morning everyone. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah dengan saya, Miss Mastasia Loho. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini tentang bab 1, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini ada 2 poin. Poin A, bagaimana kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, dan bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, coba perhatikan dulu peta konsep yang ada di PowerPoint saat ini. Di sini ada dibahas bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman praksara. Begitu juga dengan corak kehidupan masyarakat pada zaman praksara dan bagaimana perkembangan teknologi pada zaman praksara. Biar lebih paham, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari bagian A. Manusia sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praksara, perlu kita tahu lebih dalam apa yang dimaksud dengan zaman praksara. Praksara dikenal dengan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan budaya manusia saat belum mengenal tulisan. Praksara berasal dari 2 kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praksara, yaitu istilah nirleka, di mana nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk melihat sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kita lanjut ke bagian B. Bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bumi kita yang terhampar luas diciptakan Tuhan Yang Maha Pencipta untuk kehidupan dan kepentingan hidup manusia. Di bumi ini hidup berbagai flora dan fauna serta tempat tinggal manusia dengan keturunannya. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada ilmu pengetahuan. Saat ini, kita belajar sejarah sebagai cabang keilmuan. Pembahasannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, yakni asumsi-asumsi ilmiah yang kiranya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Salah satu di antaranya, teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau sering disebut dengan teori Big Bang, yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan besar Inggris yang bernama Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas itu suatu saat akan meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu yang sangat lama, sampai berjuta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Proses evolusi bumi terbagi menjadi beberapa periode. Di antaranya 1, Azoikum, di mana Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu A yang artinya jum, A artinya tidak, dan jun artinya hewan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Ajoikum itu artinya zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat itu,
bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Yang kedua, Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan berlangsung kira-kira 350 tahun. Yang ketiga, Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini, hewan mamalia atau hewan menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada pada periode ini. Periode ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun lamanya. Dan yang keempat, Neozoikum yang artinya zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Dan zaman ini dapat dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan bisa kamu pahami. Terima kasih.